Topik pembahasan kita pada malam hari ini adalah kita sudah tetapkan ya, minggu lalu sebagai kelanjutan. Ya, minggu lalu kita membahas ya, bolehkah wanita menjadi gembala jemaat lokal. Jadi kita berbicara tentang masalah jabatan di dalam jemaat lokal. Dan malam ini kita akan membahas jabatan juga di dalam jemaat lokal. Ini jabatan majelis, karena ada beberapa gereja itu ada jabatan majelis di dalam gerejanya. Jadi kita membandingkan majelis ya versus diaken. Manakah yang alkitabiah? Jadi ada majelis, ada diaken, manakah yang alkitabiah? Nah, bicara alkitabiah itu berarti bicara mana yang Alkitab ajarkan. Seperti itu. Jadi majelis versus diaken. Ini topik kita. Kemarin kita sudah membaca, kalau kita membaca kembali coba Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Ini mencatat tentang jabatan-jabatan yang ada di dalam jemaat lokal. Saya akan membaca ulang ayat ini, Efesus pasal 4, ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, jadi disebutkan rasul dan nabi, kemarin sudah kita singgung, ya. Rasul dan nabi, rasul-rasul dan nabi, ini untuk menurunkan Alkitab. Ini sebagai dasar jemaat. Ya. Jadi Alkitab kita ini adalah Tuhan pakai nabi dan rasul akhirnya menjadi Alkitab kita. Dan di sini tersisa ada pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi sisa ada pemberita Injil, maka ini sudah selesai. Ini tidak ada lagi karena Alkitab sudah finish. Tinggal pengajar. Satu, ini sisa di dalam jemaat lokal, 2 gembala-gembala, kemudian 3 pengajar, ini penginjil ya, pemberita Injil. Kalau susunannya tadi kita baca pemberita Injil dulu, gembala baru pengajar. Ya, jadi ini ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar. Hanya 3 ini yang tertulis di sini. Gitu. Nah, lalu jabatan yang lain bagaimana? Gitu. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 3, kalau pasal 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 ini menjadi syarat dari gembala. Ya, kemarin sudah kita singgung. Maka gembala kemarin kita ini harus laki-laki. Gitu. Kemarin fokus kita membicarakan ini. Nah, tetapi di dalam 1 Timotius pasal 3 dari ayat 8
sampai ayat 13 disebutkan nama pelayan yang lain. Kalau kita membaca ayat 8, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggembar anggur, jangan serakah. Nah, disebutkan tambahan di sini, ya kan? Ini ada jabatan diaken. Ini diaken ini tidak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, ini artinya adalah pelayan. Artinya pelayan. Dari diakonos, kalau bahasa Inggris, deacon. Kita diaken. Kalau diterjemahkan, ini pelayan. Gitu, pelayan. Ya. Nah, jadi ada disebut diaken, gitu. Ada disebut diaken. Nah, kita membaca di dalam Alkitab, gitu, Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu, ya kita PB, ini yang menjadi dasar sebenarnya tempat gereja lokal itu berpijak. Kita tidak ketemu nama majelis di dalam struktur pejabat gereja lokal. Jadi tidak ada. Jadi tidak ketemu satu jabatan yang namanya majelis di dalam jabatan jemaat lokal. Jadi hanya pemberita Injil, gembala, pengajar, kemudian dipilih ada diaken, ditetapkan diaken. Nah, jabatan diaken ini ada sejarahnya. Kenapa bisa muncul jabatan ini? Nah, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 6, coba kita membaca. Nah, ini lembaga Alkitab kita beri 7 orang pilih untuk melayani orang miskin. Nah, ayat 1 saya akan membaca, Kisah Rasul pasal 6, dari ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ada masalah ini janda-janda yang terabaikan. Mengapa? Karena jemaat sudah makin banyak. Ini bicara jemaat di Yerusalem. Jadi jemaat Yerusalem sudah makin banyak, gitu kan? Jadi ada kekurangan di dalam pelayanan ini. Tidak ada ketidakadilan, gitu. Rasul-rasul tidak bisa mengcovernya dengan baik pada waktu itu. Nah, akhirnya apa? Ayat 2, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas. Jadi rasul sendiri tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya, jadi ini bicara pelayanan sosial. Begitu. Ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam pelayanan doa dan pelayanan firman. Jadi, ketiga jabatan yang disebutkan tadi,
ini berhubungan dengan pelayanan firman. Yang Efesus pasal 4 ayat 11. Pengajar, gembala, dan pemberita Injil. Ada 3. Itu fokusnya ini penyampai firman, melayani firman, dan katanya apa? Di sini memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan. Karena apa? Rasul dan nabi kan sudah selesai, tidak ada lagi. Sisa gereja lokal ini berarti tugas yang dalam hal penyampaian firman ini diemban oleh pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Apa beda pemberita Injil dan pengajar? Nah, pemberita Injil ini lebih ke luar, gitu. Pengajar mengajar yang di dalam. Nah, tentu gembala adalah yang mengkoordinir semua di dalam jemaat lokal. Nah, waktu itu rasul di dalam pelayanan jemaat mereka merasa kurang puas di dalam pelayanan meja. Maka di Kisah Rasul pasal 6 tadi dipilihlah ini pelayan meja. Ya, akhirnya di 1 Timotius pasal 3 ayat 8 tadi dikasih syarat sekarang, diresmikan, dikasih syarat bahwa jemaat lokal itu supaya gembala bisa fokus pikirannya di dalam pengajaran firman dan doa, maka dibantulah pejabat lain yang ditetapkan adalah disebut diaken ini, gitu. Memang artinya adalah pelayan, tetapi jabatan ini adalah yang menjabat ini, semua yang datang ke gereja, semua pelayanan di gereja itu adalah pelayanan, tetapi diaken ini spesial. Mengapa? Karena ini jabatan, gitu. Jabatan. Kalau kita membaca selanjutnya di ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat 6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ini pentabisan. Jadi, yang menjabat diaken ini mendapat pentabisan, ditetapkan. Jadi setelah dia ditetapkan oleh jemaat, berarti adalah dia pejabat jemaat. Dia pejabat jemaat. Nah, karena ini ditetapkan dan ini diperlukan dalam jemaat lokal, maka ada syaratnya. Gitu, ada syaratnya. Ada prasyaratnya. Nah, kalau kita membaca di dalam, kembali kepada 1 Timotius pasal 3, tadi kita sudah membaca sedikit. Nah, dari 1 Timotius pasal 3, ayat 8 sampai dengan 13 ini menjadi prasyarat dari diaken. Nah, minggu lalu ada pertanyaan, gitu kan? Pertanyaan, kalau diaken boleh tidak wanita? Kan seperti itu. Ya, diaken boleh tidak wanita? Nah, kalau kita kemarin membaca prasyarat dari gembala atau penilik atau penatua, dia harus laki-laki. Kenapa harus laki-laki?
Kenapa gembala harus laki-laki? Karena kemarin kita membaca di 1 Timotius pasal 3 itu ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Nah, kemudian di 1 Timotius pasal 3 ayat 8 itu, ini syarat diaken, kita juga membaca ini. Ayat 12. Diaken, jadi diaken haruslah suami dari satu istri. Sama, gitu. Syaratnya sama. Yang beda antara prasyarat penilik jemaat dan diaken itu adalah kalau di dalam penilik jemaat atau gembala itu ada keterangan di ayat 2 bagian terakhir itu cakap mengajar orang. Ya, ada cakap mengajar orang, tetapi yang diaken itu tidak ada prasyarat cakap mengajar orang. Jadi kita bisa membaca begitu. Mengapa yang ini ada cakap mengajar orang? Karena ini berhubungan dengan penyampaian firman. Nah, kalau diaken, ini pelayan yang tidak berhubungan dengan penyampaian firman. Kalau ditanya, bisa nggak diaken satu hari nanti dia kemudian menjadi pengajar, atau dia menjadi pemberita Injil, atau dia menjadi gembala, bisa nggak? Bisa-bisa saja, gitu. Bisa-bisa saja. Tetapi jabatan diaken sendiri fokus utamanya adalah bukan di masalah pelayanan firman, tetapi fokus utamanya adalah pelayanan meja. Supaya apa? Supaya di dalam gereja lokal ini ada bisa tercover juga masalah apa? Masalah sosial. Ya kan? Masalah sosial, ya. Masalah pembesukan orang sakit, ya, banyak urusan, begitu, banyak urusan. Dengan adanya diaken ini diharapkan penyampai firman Tuhan itu bisa lebih apa? Lebih baik, gitu. Ya kan? Jadi tidak dituduh yang menyampai firman Tuhan ini, tidak dituduh, wih, ini Pak Kurnia ini tidak adil ini, gitu. Kalau si ini nggak datang langsung ditelepon. Ini saya nggak datang nggak ditelepon. Kan gitu. Ya. Kan bisa begitu. Gitu. Giliran ini ditelepon, giliran ini nggak ditelepon. Nah, masalah telepon menelpon bisa jadi masalah. Nah, masalah telepon menelpon aja bisa jadi masalah. Gitu. Nah, maka perlu adalah pelayanan apa? Diaken. Karena kalau orang sudah masalah dengan gembala, penyampai firman, ya kan? Maka ketika penyampai firman menyampaikan firman Tuhan, kalau hatinya sudah ngedumel, ya, hatinya sudah ngedumel ini. Saya nggak datang, nggak ditelepon, saya nggak ditanya kabar, gitu lah. Ya udah ngedumel begitu, masuk nggak firman Tuhan? Hah? Gimana? Masuk nggak? Itu nggak masuk. Itu nggak masuk lagi. Nah, maka jabatan diaken ini diperlukan supaya dijagalah, supaya dijaga jemaat bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Penyampai firman diusahakan tidak ada tuduhan-tuduhan tidak adil, tuduhan-tuduhan pilih kasih, tuduhan-tuduhan pandang bulu, masalah perhatian begitu.
Nah, waktu itu diatur seperti itu. Karena gereja jemaat lokal adalah institusi yang Tuhan bangun, maka ditetapkanlah diaken ini menjadi satu jabatan. Satu jabatan, dan Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus memberikan prasyaratnya. Siapa saja yang kualifikasi, yang memenuhi syarat, bisa diangkat sebagai diaken. Kalau ada pertanyaan minggu lalu, boleh nggak diaken itu wanita? Maka di sini suami dari satu istri. Karena ini adalah jabatan di dalam jemaat. Gitu. Ya, ditabiskan di jabatan di dalam jemaat, maka haruslah sesuai dengan firman Tuhan ini ya, suami dari satu istri, berarti dia harus apa? Sama seperti gembala penilik jemaat, itu adalah prasyarat apa? Laki-laki. Gitu. Nah, jadi ini sejarah dari diaken, dan akhirnya menjadi jabatan yang tetapkan terus kalau satu gereja, satu jemaat lokal itu bertumbuh terus. Nah, jumlah diaken ini juga fleksibel. Gitu. Di jemaat mula-mula yang kita baca tadi ditetapkanlah 7. Gitu, ditetapkan 7. Dan ada prasyarat tertentu pada waktu itu, jemaat yang pilih diajukan namanya, begitu, kemudian ditabiskan. Jadi diaken itu juga adalah pilihan dari jemaat. Gitu. Jadi tindakan mengganti nama menjadi majelis, kita kan tidak membaca nih. Gitu. Tidak membaca ada pengajar, hanya kita membaca ada pemberita Injil, ada pengajar, ada gembala, ada diaken, tidak ada majelis. Gitu. Tetapi banyak yang saya tahu ada jabatan majelis. Gitu. Di satu jemaat lokal begitu ada majelis. Gitu. Nah, jadi tindakan mengganti nama diaken dengan majelis ini sebenarnya apa? Ini merusak struktur dari pemerintahan gereja. Jadi mengganti majelis dengan dari diaken diganti dengan majelis ini merusak pemerintahan gereja. Kenapa? Karena kesan majelis ini sebenarnya apa? Kesannya majelis ini adalah kalau lembaga kita, lembaga tinggi negara kita, itu ada DPR, Dewan Perwakilan rakyat, ada presiden eksekutif, ya kan? Kemudian di atas semuanya itu adalah MPR. Gitu. Anggotanya dari DPD dan juga dari DPR. Majelis. Wah. Presiden bisa dipecat sama majelis tidak? Sama MPR? Hah? Gimana? Presiden bisa dipecat sama MPR nggak? Bisa. Jadi ada majelis ini. Wah, ini kesannya ini apa? Kesannya ini bisa pecat-pecat gembala. Gitu. Memang di beberapa gereja, gitu kan. Di beberapa gereja yang saya tahu ini, kuasanya memang luar biasa majelis ini. Nah, kalau diaken ini ditetapkan oleh jemaat untuk membantu pelayan firman. Gitu. Tetapi majelis ini kadang-kala ada yang saya pernah ketemu begini. Dia punya anak. Gitu kan. Dia punya anak. Ini ada satu itu namanya apa tuh katekisasi atau apa saya kurang ya
ada kategorisasi begitu. Kemudian itu ada lulus dan tidak lulus, gitu kan? Lulus dan tidak lulus. Macam-macam itu penilaiannya kayak sekolah gitu, kehadiran dan lain sebagainya. Ini satu majelis ini anaknya ini sering tidak masuk begitu. Tetapi ini kaya. Dia bilang kepada itu pendeta itu, kalau anak saya nggak lulus, kamu pindah ke kampung. Gitu, hebat sekali dia. Pindah ke kampung. Gitu. Dia ngomong, wah ternyata itu pendeta yang dia ceritain ke saya itu hebat juga dia. Gitu. Dia nggak pandang bulu, nggak pandang muka, nggak dilulusin. Dan ancamannya benar-benar terjadi. Nah, dia pindah dari situ. Ada yang begitu, ada yang seperti itu. Jadi perannya itu bukan seperti diaken, tetapi perannya menjadi apa? Menjadi kayak seperti ini bisa lebih di atas gembala, gitu. Mengawasi, gitu. Bisa memecat, gitu. Seperti itu. Jadi mengganti atau memasukkan nama majelis di dalam struktur jabatan jemaat lokal ini mengacaukan struktur dari apa? Dari gereja lokal itu sendiri. Karena struktur di dalam gereja lokal itu paling tinggi adalah apa? Gembala ini. Gembala paling tinggi. Gitu. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apa katanya? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali ditanya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Petrus bilang, Tuhan, saya mengasihi engkau. Ya, gitu. Kamera diganti. Jadi, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ini sudah yang paling tinggi. Ya, ini sudah yang paling tinggi. Aduh, kemudian gereja macam-macam bikin istilah sendiri, gitu kan? Istilah sendiri-sendiri. Gitu. Ada bikin kumpulan gereja-gereja ini dibentuk satu sinode begitu. Nah, di atasnya ini ada jabatan tersendiri lagi, gitu. Ada yang kemudian ya ini mengatasi seluruh dunia, ada namanya sendiri lagi yang tidak dikenal di dalam Alkitab ini. Gitu. Sama majelis ini tidak dikenal di dalam Alkitab ini. Yang ada juga majelis agama, kamah agama. Ya kan? Itu yang ngapain? Nangkap Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Ngadilin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diadili sama majelis. Bisa bayangkan. Nah, jadi mengubah nama ini akhirnya mengubah kesan, mengacaukan struktur dari jemaat
jemaat lokal. Sebenarnya terlalu berani kalau misalnya manusia itu mengubah yang tidak ada diadakan. Nah, ini terlalu, kalau saya menilainya ini terlalu berani. Ya. Kenapa? Karena penamaan diaken ini ada maksudnya. Jadi waktu dibentuk ini maksudnya memang apa? Untuk apa? Melayani. Karena dia melayani, maka dibentuk diaken. Karena arti diaken tadi saya sebutkan adalah pelayan. Nah, kalau namanya pelayan, ini untuk apa? Dibentuk untuk apa? Untuk melayani. Kalau namanya majelis, dibentuk untuk apa? Untuk menghakimi. Ini. Presiden, ya kayak negara begitu kan. Presiden nggak benar. Impeachment. Gitu. Di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi dibentuk ini harusnya tidak boleh diubah. Karena diaken, jabatan diaken ini dibentuk ada maksudnya. Terlalu berani. Apabila ada gereja yang sudah berani mengubahnya. Kembali ke pertanyaan kita, jabatan majelis versus diaken, manakah yang alkitabiah? Kita membaca Alkitab, kita tidak ketemu di dalam jemaat lokal ada jabatan majelis. Tidak ada, kita tidak ketemu. Jabatan ini tidak ada. Yang ada adalah majelis mahkamah agama. Itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jemaat lokal ada jabatan di luar pengajar-pengajar, ya, gembala dan guru, pemberita Injil, mengajarkan guru. Ini di luar ini ditambah diaken, pelayan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kemarin sudah saya singgung, ya, bahwa ada syaratnya bagaimana? Boleh laki-laki, boleh perempuan tidak? Alkitab cuma bilang apa? Suami dari satu istri. Gitu. Suami dari satu istri, ini harus ditafsirkan sama seperti kita menafsirkan suami dari satu istri di dalam prasyarat penilik jemaat. Seperti itu. Karena kalau sudah ditabiskan, berarti dia adalah pejabat dari jemaat, yang diisi dari jemaat itu adalah laki-laki dan perempuan. Ada banyak laki-laki dewasa di situ yang sudah diatur dari sejak Adam dan Hawa diciptakan. Laki-laki itu adalah kepala dari apa? Wanita. Nah, jadi kalau Anda cinta kebenaran, yang tidak ada di Alkitab jangan diadakan. Itu saja. Sekali lagi, kalau Anda cinta kebenaran, yang tidak ada itu jangan diadakan. Ya, oke, baik, ini pembahasan kita pada malam hari ini tentang jabatan majelis versus diaken.